Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh ada semua karena kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di awal bulan Juni ini Tuhan, kami ada semua pemeliharaan-Mu. Kau yang berikan kami kesehatan, Kau yang berikan kami kemenangan, Engkau yang telah menjawab setiap doa kami Bapa. Pagi ini Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami menyembah. Tuhan, di hari pencurahan ini Tuhan, biarlah Roh-Mu terus Tuhan Engkau curahkan bagi kami semua sedang jemaat-Mu. Biar kami beroleh kemenangan terus, kami beroleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Engkau tolong setiap hidup kami, dan Engkau terus buat hati kami terus membara di hadapan Tuhan, berkobar-kobar melayani Tuhan, karena Roh Kudus-Mu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati yang song leader Tuhan, berkati yang singer Tuhan, berkati para pemusik-Mu Tuhan, berkati yang persembahan, bahkan yang beritakan firman-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus. Dalam Kristus Engkau merendah masa depan hamba-Mu dengan penuh cemerlang, dengan penuh kemurahan Tuhan ya Bapa. Berkati juga serta perjamuan kudus kami, biar Engkau nyatakan kebaikan-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Kami berdoa terus buat gereja-Mu di tempat ini. Kirim-kirim jiwa di tempat ini Tuhan, untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Kami tahu jika Engkau hadir di sini, sesuatu akan terjadi, lawatan akan terjadi di tempat ini. Engkau akan menjamah setiap doa yang terhilang, dan Engkau gerakkan datang ke sini dalam nama Yesus, supaya Tuhan kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini. Gebisangka kala kedoya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat jemaat-Mu mungkin masih di perjalanan, tibakan di tempat ini dengan kebaikan Tuhan. Apabila roh kegelapan mencoba mengambil konsentrasi kami, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami fokus pada Tuhan, untuk terus menyembah dan memuliakan Engkau pagi ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum duduk kita boleh salam kiri kanan, katakan selamat datang. Haleluya. Haleluya, kita akan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Bye.
Bapak Saudara. Saya udah makin berdiri, kita naikkan, ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Percaya Allah Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Kami percaya kuasa dari berada menjaga dan membangkitkan setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita akan puji Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk rahmat Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus yang mengasapi kedudukan ini. Kuasa Allah Bapa, kita bersama hati
datang ke dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami menerima syafaat dan berdoa di hari Tuhan Roh Kudus ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau hadir tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus yang menolong, yang menguatkan, menghibur, bahkan yang selalu menyertai kami Tuhan. Maka pagi hari ini, biarlah setiap kami yang hadir, kami dipenuhi, kami diberikan kuasa dari Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan untuk para pelayan Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Halo. Kita bersyukur, saudara, kita bisa kembali beribadah di awal bulan Juni, dan kita masuk ke dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus, di mana ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji kepada setiap orang yang percaya, Dia akan memberikan penolong yang lain yang akan menyertai Dia, sehingga kita tidak menjadi anak yatim piatu yang kehilangan sosok penyelamat, penghibur, tetapi Yesus menjanjikan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Mari kita buka kitab, kita terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, kita akan baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-8, kita akan baca ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang matikan dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menguatkan hidup kita agar kita membuka hati, kita membuka hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup kita. Kenapa kita harus hidup di dalam Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 tadi adalah orang yang tidak memiliki Roh Kudus, maka dia akan melakukan perbuatan daging. Perbuatan daging itu bukan berarti kita setiap hari makan daging sapi, daging ayam, bukan. Tetapi perbuatan daging di dalam Alkitab, di dalam Roma 8, diambil dari bahasa Yunani, itu adalah sarx. Sarx itu artinya adalah dosa. Orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia akan selalu berada di dalam dosa. Dan jelas dikatakan tadi bahwa orang yang hidup di dalam dosa itu sama saja melakukan perlawanan kepada Tuhan.
Dia miliknya, bukan milik Tuhan. Dia milik dosa, dia hamba dosa. Dia milik dari kuasa kegelapan. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, maka dia adalah milik Kristus. Dan hidupnya merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita rindu supaya Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Untuk kita melepaskan diri dari perbuatan daging kita. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging sudah nyata. Ada percabulan, ya, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri kita sendiri, roh pemecah, kemabukan, pesta pora. Dan firman Tuhan katakan, dia tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi Roma 8 dengan Galatia 5 itu saling berkaitan. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia akan melakukan perbuatan daging. Dan orang yang melakukan perbuatan daging tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara, kita rindu agar hidup kita hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada orang yang sudah diperbaharui karena Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam hidup dia. Yang pertama ada seorang yang bernama Zakheus, seorang pemungut cukai yang dia setiap hari selalu merampas bagian-bagian dari setiap orang untuk diberikan kepada Raja Romawi. Dia selalu menindas orang. Dia tidak mau tahu, pokoknya apa yang dimiliki orang pada hari itu diambil. Ya, semua orang tidak suka dengan dia. Tetapi ketika Roh Tuhan sudah ada di dalam hidup dia, saudara, maka dia berubah. Dia menjadi orang yang murah hati. Bahkan dia berkata kepada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kurampas, maka aku akan kembalikan kepada dia 4 kali lipat. Kenapa Zakheus bisa berkata seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang mengubahkan hidup dia. Kemudian ada Saulus, seorang yang sangat membenci orang Kristen. Dia sangat benci kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Roh Allah sudah masuk dalam diri dia dan mengubahkan hidupnya, maka Saulus begitu mencintai tentang Yesus. Bahkan dia memberikan dirinya untuk melayani kepada Yesus. Kemudian ada orang yang bernama Matius. Dia seorang pemungut cukai, sama seperti Zakheus. Tetapi ketika dia sudah diubahkan oleh Tuhan, maka Matius dia memberikan diri. Dan dia berkata kepada murid-murid Tuhan yang lain, aku mau menjadi murid Kristus. Kemudian ada Petrus. Petrus ini adalah orang yang sangat pengecut. Bahkan dia adalah orang yang menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Tetapi ketika Roh Kudus mengubahkan hidupnya, dia menjadi seorang yang pemberani. Dia melayani banyak orang, dia menginjil banyak orang, dan dia melakukan banyak kuasa dan yang mujizat karena ada Roh Kudus yang mengubahkan hidup dia. Maka saudara, hari ini mari kita buka hati kita agar Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan dia akan mengubahkan hidup kita. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita? Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ketika Roh Allah diam di dalam diri kita, maka dia akan terus membawa saudara, mengarahkan saudara untuk lebih lagi
meninggalkan dosa, dan untuk lebih lagi hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Lukas 1 ayat 67 dan 68 berkata, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dan kekudusan dan kebenarannya seumur hidup kita. Ketika kita membuka hati saudara untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan dibawa, kita akan dituntut untuk terus mengarahkan hidup kita berada di dalam kekudusan itu. Sehingga saudara, ada kekuatan dan pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi saudara. Dia akan menyadarkan kita dari segala dosa yang kita lakukan selama ini. Dan kita akan merasa malu akan dosa yang kita lakukan selama ini. Dan akan menjadi titik balik kita untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan untuk kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang bisa mengubahkan hidup kita itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Sudah dinasihati oleh orang tua tidak berubah. Sudah dinasihati oleh orang-orang lain, oleh teman, oleh saudara, oleh orang-orang di gereja, tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia belum sadar akan dosa. Dan yang bisa mengubahkan orang yang jahat sekalipun menjadi orang yang mengasihi banyak orang, itu adalah Roh Kudus. Amin. Sehingga ketika Roh Kudus mengubahkan hidup saudara, maka kita akan menghasilkan buah. Yaitu apa? Buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 20. Jadi tidak ada orang yang menghasilkan buah roh tanpa ada Roh Kudus dalam hidup dia. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Itu tidak ada di dalam hidup kita kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Pak, saya mengasihi dia, tapi kasihnya itu adalah kasih yang pura-pura. Pak, saya sabar kepada dia, tapi sabarnya itu adalah sabar yang pura-pura, karena dia tidak tinggal di dalam kehidupan Roh Kudus. Makanya banyak orang dia menolong tapi penolongnya pura-pura. Dia membantu tapi bantunya itu sepertinya ada motivasi yang lain. Kenapa? Karena tidak ada ketulusan. Dan Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Dan dia akan membawa kita untuk terus tinggal di dalam kekudusan. Amin. Karena manusia itu diciptakan Tuhan, saudara, dari awal itu adalah makhluk yang kudus. Tuhan tidak menciptakan manusia itu dari awal jadi orang berdosa, tidak. Dia menciptakan kita dari awal itu berada di dalam kekudusan dan kemuliaannya Tuhan. Tapi dirusak oleh dosa. Dan karena kasih Tuhan, dia ingin kembali membawa kita untuk berada tinggal di dalam kekudusannya. Yang kedua, apa yang dilakukan Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita ketika dia tinggal di dalam kita, maka Roh Kudus akan membuat kita untuk membantu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia yang dapat berkata, ya Aba Bapa. Dia yang dapat mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam diri dia. Dia yang berada di dalam pujian dan penyembahannya Tuhan. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk dapat terus memuji, berdoa, menyembah Tuhan.
Meskipun dalam kondisi yang kekurangan, meskipun dalam kondisi kelemahan, meskipun dalam kondisi yang berada di dalam kesempitan, tetapi kita masih bisa berdoa, kita masih bisa memuji, kita masih bisa menyembah Tuhan, dan kita masih bisa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang membantu kita melakukan itu semua adalah Roh Kudus. Saudara berada dalam himpitan yang sangat berat, ada pergumulan hidup yang sangat berat, tetapi saudara masih bisa berdoa kepada Tuhan, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang menguatkan itu dalam diri saudara itu adalah Roh Kudus. Makanya dikatakan dia adalah penolong dan penghibur dalam hidup. Penolong di dalam saat kesusahan dan kesesakan, penghibur di dalam saat kedukaan dan kesedihan. Dan Yesus berkata, dia sama seperti itu. Apa yang dilakukan Roh Kudus sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Roh Kudus bisa menyembuhkan banyak orang. Roh Kudus bisa melakukan mujizat. Roh Kudus bisa melakukan perkara yang besar seperti yang Yesus pernah lakukan ketika dia berada di dunia. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apa yang harus aku perbuat? Aku berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Jadi yang kedua saudara, Roh Kudus akan menguatkan kita untuk selalu berdoa, memuji dan muliakan Tuhan. Amin. Sehingga kesukaan kita adalah selalu menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Maka Roh Kudus akan membukakan diri kita bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk melayani Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka yang ketiga, dia akan memberikan kuasa. Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah dulu di Yerusalem dan nantikanlah yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu apa? Roh Kudus. Ketika Yesus naik, murid-murid Tuhan mereka berdoa. Mereka berdoa menantikan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus sudah dipenuhi, tinggal di dalam diri mereka, maka firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kekuasaan menjadi saksi untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan selalu membantu saudara untuk meningkatkan kapasitas pelayanan saudara, kapasitas diri saudara untuk melayani Tuhan. Ada panggilan, ada karunia yang diberikan Roh Kudus untuk membantu saudara melayani Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan dan menyenangkan dan memenangkan banyak jiwa. Makanya kalau saudara lihat ada pendeta yang bisa mengusir setan, mengusir roh jahat, itu karunia Roh Kudus. Ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit, itu karunia Roh Kudus, bukan karena pendetanya, tapi karena Roh Kudusnya. Ada pendeta yang bisa melakukan, ada hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat, itu karunia dari Roh Kudus yang diberikan di dalam diri untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu, dia mengubahkan hidup saudara, sehingga tujuan hidup kita bukan lagi perkara-perkara dunia, tetapi tujuan hidup kita adalah perkara-perkara surga. Yang terutama sekarang itu adalah Tuhan, dan yang lainnya nomor 2. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran
Kita tidak lagi gelisah, kita tidak lagi bimbang dalam hidup kita. Dan orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini biarlah Roh Kudus mengubah hidup kita. Dia akan membimbing, dia akan menuntun saudara. Dia akan terus membawa saudara kepada jalan yang benar. Dan membawa saudara untuk mengalami kebangkitan dan terobosan dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan bimbang. Yesus berkata, engkau tidak seperti yatim piatu. Aku berikan engkau Roh Kudus dan dia tinggal di dalam aku. Hari ini mari kita buka hati kita agar Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus yang melakukan perjamuan. Kita akan ujian. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bukti bagaimana Tuhan mengasihi kami. Oh rela mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawa, mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus yang akan mengubahkan hidup kami untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu saudara. Ku telah mati.
dan itu menjadi berkat bagi saudara di hari Minggu ini. Kita baca firman Tuhan itu bersama-sama 2, 3, ya. Selamatkanlah aku, maka aku. Kita akan berhenti karena tidak tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan. Sedangkan sahabat kita dia di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan. Haleluya, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan bagi hari ini. Kita akan terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah memerdekakan kami, yang telah Kudus terus memenuhi hidup kami dan memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati setiap tangan yang memberi ataupun yang belum bisa memberi, biarlah Tuhan ini semuanya untuk menyenangkan Kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat memberi Bapak Saudara, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. YouTube, biarlah semuanya untuk hormat dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat seorang Tuhan berdiri. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Kita pagi ini sampai selama-lamanya kiranya